Halo seluruh, ketemu lagi di channel Doni Pacul. Pada kesempatan hari ini seluruh, kita akan bercerita masalah perawatan cabai dari 0 sampai 7 hari setelah tanam. Oke seluruh ya, tapi sebelum kita melanjutkan, kita minta dukungan dari teman-teman semua untuk like dan komen seluruh ya di kolom komentar, dan subscribe juga kalau yang belum subscribe. Nah seluruh, sebelum kita membahasnya, kita mau keliling dulu. Kita mau melihat perkembangan tanaman kita seluruh ya. Ini tanaman kita umurnya ini sudah sekitar 8 hari setelah tanam. Sudah melewati fase awal seluruh. Tapi ini pertumbuhannya masih kurang maksimal seluruh. Karena apa? Ini daunnya ada sebagian yang masih kuning. Berarti dia belum menyerap nutrisi. Kenapa disebabkan karena apa seluruh? Yang pertama itu di sini sekarang keadaannya itu hujan terus lur, hujannya terus menerus. Nah jadi mendung terus, tidak ada sinar matahari. Padahal tanaman ini untuk melakukan fotosintesis dia perlu memerlukan matahari seluruh ya. Nah jadi matahari dia sangat perlu sekali. Tapi tidak apa-apa, ini bakal tumbuh. Ini pertumbuhannya masih ada pertumbuhan seluruh. Jadi di daun-daun baru itu sudah keluar, dia daun-daun baru seluruh seperti ini seluruh ya. Ini daun baru sudah keluar, cuman dia kurang cepat, kurang maksimal gitu seluruh ya. Nah inilah perawatan di musim hujan ini lumayan ekstra seluruh. Dari seperti busuk pangkal, ada juga yang busuk pangkal. Kita lihat dulu, kita lihatkan yang busuk pangkal yang sudah tak sisip seluruh, barusan saja tak sisip. Jadi buat teman-teman semua yang nanam di musim hujan seperti ini harus disiapkan bibit yang lebih. Nah ini baru tak sisip seluruh, baru ini seluruh, ini bekasnya. Dan ini yang layu, ini sudah layu seluruh ya. Di bawah seperti ini. Nah ini jamur seluruh ya, yang disebabkan karena tanah ini terlalu lembab dan udara juga terlalu lembab. Nah gitu seluruh. Oke, untuk perawatan di musim hujan seperti ini ataupun di musim-musim yang lain seluruh ya, dari 0 sampai 7 hari kita bicara sampai pemupukan pertama. Oke, dari pemupukan dulu seluruh. Dari pemupukan, kalau tanaman masih baru ditanam itu otomatis akarnya belum menjalar kemana-mana seluruh. Dia masih butuh beradaptasi di lingkungan luar, karena di bibitan dia dikerobong seperti seluruh, dibuka sesekali biar kena sinar matahari. Beda halnya ketika dia di luar, dia masih butuh beradaptasi dengan lingkungan dengan lingkungan akarnya. Nah tandanya dia sudah beradaptasi. Biasanya kalau habis pindah tanam dia akan layu seluruh, 3 hari 4 hari dia layu. Apalagi yang model-model cabut bayam itu pasti layu. Kalau model di polybed seperti ini dia layunya sebentar, adaptasinya tidak terlalu lama seluruh. Nah tandanya dia kalau sudah akarnya sudah mulai makan, mulai menjalar. Kalau dia sudah menjalar akarnya berarti dia sudah makan dan dia sudah beradaptasi. Itu tandanya seluruh. Oke lah kalau kita bilang daun yang sini, daun ini kan daun bawaan dari bibit, daun bawaan dari bibit seluruh. Ini masih warnanya kuning, warnanya agak kuning. Tapi perlu kita lihat di pertumbuhan berikutnya di atas warnanya sudah hijau, kan nampak perbedaannya. Warnanya ini sudah hijau, berarti tandanya ini sudah mulai makan gitu seluruh ya. Nah udah mulai makan, ini tanda bahwa dia sudah selesai beradaptasi dan dia tinggal tumbuh besar, kita rawat. Nah gitu, itu tandanya pertama. Terus kalau dia sudah beradaptasi seluruh, dia sudah seperti ini, terus apa yang kita lakukan? Yang pertama kita berikan pupuk. Nah karena dia sudah perlu makanan, makanya kita berikan makanan. Supaya apa? Supaya dia tumbuh subur, dia makan, dia kokoh, prakarannya mantap, batangnya mantap, daunnya dan juga mantap. Nah pupuk apa yang kita gunakan? Nah gini seluruh,
Kalau di musim penghujan seperti ini, kurangi pupuk yang mengandung nitrogen. Bisa teman-teman menggunakan pupuk 15-15, 16-16 pun nggak apa-apa, ditambah fosfat. Itu seluruh ya, fosfatnya ditinggikan. Makanya ada pupuk yang namanya Ultra DAP itu auto MAP, itu dia nitrogen sama fosfat seluruh. Nitrogen sama fosfat itu untuk masa pertumbuhan. Nah disitulah yang fosfatnya untuk batang, untuk perakaran supaya menjalar dia cepat, kuat, kokoh, dan nitrogennya untuk daun. Nah untuk daun juga ya, untuk daun supaya daunnya hijau. Kalau daun hijau dia akan berfotosintesis. Kendalanya sekarang tidak ada matahari, padahal fotosintesis membutuhkan matahari. Nah disitulah kadang-kadang saat musim penghujan ini. Tapi nggak apa-apa, kita kocor aja dengan pupuk seperti itu, nanti dia akan makan sendiri walaupun agak sedikit lambat. Nggak apa-apa seluruh, yang penting tanaman kita tetap sehat. Dan jangan lupa diberi kalsium seluruh, karena ada kalsium yang bisa dicampur dengan pupuk. Kalsium itu untuk apa? Yang pertama, karena hujan terus-menerus dia akan menurunkan pH tanah, dan kita berikan kalsium, otomatis tanahnya pH-nya akan naik. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalsium itu bagus untuk masa pertumbuhan seperti ini seluruh. Jadi tanaman ini lebih kokoh, lebih kuat, perakarannya lebih menjalarnya itu lebih luas. Gitu seluruh. Itu masalah pemupukan di 0 sampai di 7 hari. Terus masalah insektisida maupun fungisidanya. Kalau insektisida pertama itu kita berikan di umur 7 hari ataupun di umur 3 hari, tergantung tingkat kesetresan tanaman tadi seluruh ya, yang sudah kita bahas. Kalau tanaman sudah selesai stres, kita semprot pestisida, insektisida dan juga fungisida. Insektisidanya apa? Nah kemarin saya menggunakan Alika. Kita tujuannya untuk menghindari kutu-kutuan. Kemarin ada kutu seluruh di bawah daun sini, bawah daun kayak gini, ini ada kutu seluruh. Kalau banyak semut di bawah sini, berarti itu banyak sekali kutunya. Kutunya itu nampak gitu kalau masa pertumbuhan awal gini. Nah kita beri Alika untuk kutu-kutuan tadi. Itu seluruh ya. Kalau untuk fungisidanya kita berikan yang kontak. Kemarin kita beli dia Bion M. Untuk masa pertumbuhan awal kita berikan Bion M dia. Dia ada kontak dan dia juga ada daya tahan tubuh. Bahan aktifnya 1% itu seluruh ya. Mancozeb dan juga apalah gitu. Ada dia untuk daya tahan tubuhnya tanaman ini sendiri gitu loh. Jadi dia memperkuat tanaman gitu seluruh ya. Nah, seperti itu seluruh. Itu untuk fungisida dan insektisidanya. Kalau terus untuk kelembapan tanah. Nah, kalau di musim hujan tidak perlu disiram seluruh, tapi kalau di musim kemarau dia wajib disiram. Nah, wajib disiram. Kendalanya ketika kita masih kecil gitu seluruh, tanaman masih kecil, itu perakaran masih di sini, kita nyiram di sini, terus airnya masih banyak di sini, jadi lembab, ini sehat. Nanti kalau udah besar dia kadang-kadang keriting, apa disebabkan mana hamanya kok nggak ada, ininya kok nggak ada. Rupanya tanahnya di sini kering. Nah, itu akarnya sudah sampai sini, jadi dia tidak kekurangan air. Bisa juga jadi keriting gitu seluruh. Nah, kayak gitu seluruh ya. Begitu seluruh. Kalau ada yang mau ditanyakan lagi silahkan ditulis di kolom komentar, karena kalau dijelaskan banyak nanti gak ada yang komentar seluruh. Gitu seluruh ya, waktunya pun lama gitu. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan ditulis di kolom komentar seluruh. Ini sharing menurut pengalaman, bukan mau menggurui seluruh. Sharing mengenai ilmu yang telah saya dapat seluruh ya, bukan mau menggurui gitu seluruh. Oke seluruh, jangan lupa di like, comment, and subscribe seluruh.